Night Shift Security. Cerita akan diawali dengan sebuah tayangan dari sebuah perusahaan cetak bernama Sinar Harindo. Singkatnya, perusahaan ini adalah perusahaan cetak raksasa yang sangat terkenal karena selalu berhasil menyampaikan berita-berita berkualitas, baik berita lokal maupun berita internasional. Namun karena suatu insiden di mana 4 karyawannya hilang secara misterius, perusahaan ini mendadak menghentikan seluruh operasinya dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Dan sekarang lebih tepatnya 10 tahun sejak perusahaan ini berhenti beroperasi. Perusahaan ini berencana untuk beroperasi kembali dan menyebarkan lowongan pekerjaan lewat televisi. Kisah kemudian akan beralih pada tokoh utama cerita ini yang akan saya panggil saja Udin. Saat itu, ketika iklan lowongan pekerjaan sedang ditayangkan, Udin dan istrinya sedang menonton dan karena mereka sedang mengalami masalah ekonomi, mereka pun tergiur dengan pekerjaan menjadi satpam malam. Demi keluarganya, Udin pun berangkat ke lokasi. Kerja bagus. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Udin pun tiba di lokasi yaitu perusahaan Sinar Harindo. Beberapa kali Udin menekan bel hingga endingnya ditegur oleh satpam shift pagi yang bernama Samsudin. Setelah tahu kalau Udin datang karena ingin menjadi satpam, Samsudin kemudian mempersilahkannya masuk dengan meninggalkan secari kertas di atas meja di depan monitor. Kemudian Samsudin pergi dari sana dan meninggalkan pesan agar pintu gerbang tetap tertutup. Sebelum bertugas sebagai satpam malam, Udin terlebih dahulu menyeruput kopi agar ia dapat terjaga selama bertugas. Pekerjaan pertama Udin adalah mengecek semua barang-barang yang ada di kantor ini kemudian mencatatnya. Dan juga Udin diberi akses ke CCTV. Setelah itu Udin kemudian memulai pekerjaannya sesuai instruksi yang ada di kertas tadi, yaitu mengecek barang-barang yang ada di kantor. Menggunakan sebuah senter, Udin naik ke atas dan memeriksa ruangan. Namun ketika Udin sedang memeriksa, ia menemukan sesuatu yang aneh di tempat ini, yaitu sebuah tulisan di dinding dan juga mendapatkan surprise dari sosok misterius. Tidak cuma itu kejanggalannya. Setelah beberapa saat Udin mendapatkan sesuatu yang aneh dan melihat penampakan sosok wanita yang tiba-tiba hilang ketika didekati. Meskipun mendapatkan banyak sekali gangguan, tapi pada akhirnya Udin dapat menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke ruangan security. Namun ketika Udin sedang mantengin monitor, daya listrik di lantai 5 tiba-tiba padam. Dengan arahan dari Samsudin, Udin kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil stik lampu dan 2 lampu yang baru kemudian memasangnya. Kerja bagus. Setelah itu Udin kemudian balik lagi ke ruang security, namun ketika monitor diperiksa, ternyata CCTV mendeteksi sensor gerak dari lantai 5. Di layar monitor tampak sosok misterius meninggalkan sebuah surat kemudian masuk ke ruang direktur. Segera Udin pergi ke lantai 5 dan memeriksa kertas itu yang mana di sana ada sebuah kode untuk membuka peti. Dari peti itu Udin mendapatkan sebuah kartu yang bisa digunakan untuk membuka ruang direktur. Udin pun masuk ke ruang direktur dan menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Agartha. Dan di ruangan yang sama Udin juga menemukan voicemail dari anaknya direktur. Ini isinya. Ayah, kalau denger ini jangan coba-coba cari aku ya. Jangan coba masuk sini ya. Karena mereka semua Menggunakan petunjuk yang ada di ruang direktur, Udin kemudian membuka pintu rahasia yang mengarahkannya ke ruang atas. Namun ketika Udin tiba di sana, ternyata sudah ada Samsudin yang menunggunya. Game kemudian berpindah ke lorong gelap di mana disinilah kebenaran yang sebenarnya akan terungkap. Saat sedang bekerja, salah satu karyawan yang bernama Wira dihampiri oleh direktur yang bernama Sanusi. Di sini Sanusi berkata pada Wira kalau Wira pasti masih belum bisa melupakan istrinya yang pergi begitu saja. Wira membenarkan hal tersebut dan meskipun kejadian itu telah lewat bertahun-tahun yang lalu, tapi dari lubuk hatinya Wira masih peduli pada mantan istrinya itu. Dan disinilah Sanusi mulai menghasut Wira dengan janji-janji manisnya. Bla 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 bla. Wira pun tertarik dengan apa yang dikatakan Sanusi dan bersedia menyerahkan jiwanya selama Wira dapat bersama kembali dengan istrinya. Menurut gua, si Wira ini agak dongo. Jelas sekali kalau semua yang dikatakan Sanusi itu adalah tipuan. Bisa-bisanya ia malah percaya. Setelah membuat kesepakatan dengan Wira, kemudian Udin mencungkil salah satu mata tengkorak yang ada di atas meja dan kemudian meletakkannya di atas wadah yang tersedia.
Di sana sebuah kunci didapatkan untuk mengakses pintu selanjutnya. Korban selanjutnya adalah Sandy, yang mana istrinya Sandy sekarang sedang sakit dan Sanusi memanfaatkan hal tersebut untuk menipunya sama seperti yang ia lakukan pada Wira. Hal yang sama kemudian ia lakukan, yaitu menjungkil mata tengkorak dan meletakkannya di atas wadah. Korban ketiga yaitu Raisa. Ia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya yang bernama Rehan, yang masih kecil dan sampai sekarang ia masih belum bisa menerima kematian anaknya itu. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Sanusi untuk menipunya dengan iming-iming Rehan akan hidup kembali. Sesat. Singkatnya, Raisa ikut-ikutan ketipu dan menjadi korban ketiga, yang selanjutnya bernama Amin. Ia memiliki hutang yang sangat besar hingga itu membuatnya harus bekerja lembur dan hidup hemat. Sanusi lagi-lagi melancarkan aksinya dan menipu Amin dengan iming-iming hutang Amin akan lunas dan Amin bisa membeli rumah sekaligus juga menyekolahkan adiknya. Dan endingnya tentu saja Amin menjadi korban keempat. Setelah mengungkapkan kebenaran di balik hilangnya 4 orang tadi, Udin lanjut berjalan di lorong yang gelap hingga ia bertemu dengan suatu sosok dan melihat sebuah foto yang ada di sana. Disinilah Udin tahu kalau pada saat ini ia sedang berada di alam bawah sadarnya Sanusi. Singkatnya, Sanusi melakukan semua ini agar ia bisa membebaskan anaknya yang terjebak di alam Agartha. Namun karena Sanusi hanya bisa mengumpulkan 4 dari 5 jiwa, tak lama kemudian sekumpulan kerangka tiba-tiba muncul dan itu membuat Udin harus lari sekuat tenaga hingga ia masuk ke alam Agartha. Oh my God! Di sana terlihat ada satu makhluk yang dipanggil The Great. Makhluk itu kemudian berkata kalau ia tidak bisa mengembalikan anak Sanusi karena Sanusi hanya mengumpulkan 4 jiwa. Jadi kalau Sanusi ingin anaknya kembali, ia harus mencari jiwa terakhir. POV kemudian kembali pada Udin yang sekarang diikat bersama 4 karyawan yang telah menjadi korban kesesatan Sanusi. Setelah Udin sadar, Sanusi berkata kalau orang terdekat Udin membuat kesepakatan dengannya untuk menjadikan Udin korban selanjutnya. Samsudin kemudian masuk dan sekonyong-konyong mencungkil mata Udin dan kemudian meletakkannya di wadah kosong yang ada di hadapan Udin. Namun sebelum Samsudin menikam Udin untuk mengambil jiwanya, istrinya si Udin tiba-tiba datang dan menghantam kepala Samsudin hingga terkapar menggunakan linggis. Sekuat tenaga Udin mencoba meloloskan diri dari ikatan ketika Sanusi berjalan ke dalam kegelapan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Udin berjalan ke elevator dan menuruninya menggunakan tali elevator. Namun apesnya, tali itu malah putus dan membuat Udin terjatuh ke lantai 1. Dengan kaki yang terpincang-pincang, Udin mencoba bersembunyi dari orang sesat itu ke dalam sebuah loker. Setelah orang sesat itu pergi, Udin akhirnya bisa kabur dari tempat ini meskipun Udin tidak bisa menemukan istrinya. Tamat. Ending yang sangat menyesatkan.